Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasi Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari ini. Kita siaran live melalui aplikasi Zoom Ikhwan Akhwat di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil. Telah bergabung di sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Ikhwan Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sore hari ini Ustadz akan membawakan tema mengenai 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Dan nanti seperti biasa ingin bergabung bertanya, Anda bisa menggunakan WhatsApp kami di 081119999720. Tepat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wal ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal khulafair rasyidin was sahabati wa tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin wa muqallidihim wal awliya wa syuhada wa salihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulamil amilin wa masyayikhina fid din wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa amwati hadil qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ala niyatina Allah yunawwiru qulubana wa yashrah sudurana wa yusabbitu aqdamana wa yaghfiru lana dhunubana wa yamhu an khotoyana wa yasturu uyubana wa yaqdi hajatina wa yarfa'u darajatina wa yuballighuna maqasidana wa yashfi maradana wa yarham mautana wa yaruddu ghaibana wa yaqdi duyunana wa yufarrij humumana yafuqu usrana wa yahdina subulas salam wa yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa yarzuquna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih wa yaj'aluna wa dzurriyyatana min ladina ya'lamun wa ya'malun ma'anil kitab wa sunnah wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah walaupun lewat udara, ya, dalam keadaan sehat walafiat, walaupun wabah yang beritanya yang demikian sangat mengerikan, kelihatannya belum juga sirna. Oleh sebab itu, Gubernur DKI sudah menerapkan kembali PSBB-nya. Tentu saja ini adalah langkah yang sangat positif yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin demi keselamatan warganya. Dan kita sebagai warga yang baik tentunya harus mendukung kebijakan pemimpin kita. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini sesuai dengan dukungan kita juga, harapan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan segera Allah menghilangkan wabah ini dari bangsa Indonesia khususnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut dan pengamal sunnahnya. Para pendengar di Silaturahim, rahimakumullah.
Sore ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Turmudi dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Nasa'i dari Abi Hurairah, begitu juga Imam Muslim dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id. Hadis ini menerangkan tentang 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu atau hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lengkapnya hadis itu berbunyi sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia. Kata 7 golongan manusia ini bukan merupakan pembatasan. Tapi ini menunjukkan kepada bagian. Ya, jadi yang nanti dinaungi oleh Allah itu bukan cuma 7 golongan. Ada golongan-golongan lainnya yang akan dinaungi. Nah, di antara ini yang 7 ini yang oleh Rasulullah disebutkan. 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala, ya, dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-Imamul Munawi mengatakan al-murad yaumal qiyamah idza qaman nasu li rabbil alamin wa qarubatin syamsu minar ru'us wastadda alaihim harruha. Nah, yang dimaksud adalah ini nanti di hari kiamat, ketika di padang mahsyar manusia digiring dari kuburan ke padang mahsyar. Dan perlu juga diketahui bahwa di padang mahsyar itu nanti dikumpulkan bukan cuma manusia saja, Fahri. Ya, tapi ya jin semuanya, manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kemudian bangsa jin, termasuk hewan-hewan juga. Ya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika hewan-hewan liar itu dikumpulkan, digiring oleh Allah. Jadi yang digiring ke padang mahsyar itu bukan cuma manusia. Kenapa kok hewan-hewan juga digiring di padang mahsyar? Ini kan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini akan diperlakukan oleh Allah dengan seadil-adilnya. Yang bersalah akan mendapat balasannya. Balasan kesalahannya, begitu juga yang benar. Saya jadi ingat dulu ada seorang santri nanya sama kiainya. Kiai katanya, kenapa sih harus ada kehidupan akhirat? Ya. Kiai itu kemudian menjawab, ya. Nah, karena ada anak ini nanya kenapa ada akhirat. Jadi kiai juga jawabnya ya udah. Yang penting anak ini dapat jawaban. Kata beliau, akhirat itu diciptakan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan di dunia. Ya, karena di dunia boleh jadi orang yang salah justru selamat. Dan orang yang benar justru dia harus mendekam di penjara. Nah, di dunia bisa jadi seperti ini. Ya, bisa jadi. Tapi di akhirat tidak mungkin ini akan terjadi. Semua akan diselesaikan dengan benar. Dan tidak ada sesuatu ya, yang bisa dipergunakan untuk membeli kebenaran itu. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, kata Allah. Nah,
Nah, kemudian di padang, jadi kenapa hewan ini? Sebab manusia ini kan juga punya salah, nggak cuma kepada manusia. Iya. Manusia itu punya salah juga kepada hewan. Saya udah berapa kali kucing saya kakinya patah. Ya? Artinya kucing saya, kucing yang sering tinggal di rumah saya. Itu berapa kali patah. Lah kucing ini kan kita obatin, dicakar kita. Ya, padahal kita niatnya baik, karena ngobatinnya mungkin sakit jadi marah. Udah berapa kali. Nah ini semua, itu akan ada perhitungannya di sisi Allah nanti. Berapa kali umpamanya ente Pak Hari getok kepala kucing. Ya di dunia. Nah itu jangan dikira nggak ada hitungannya, ada perhitungannya di sana. Makanya hewan-hewan itu nanti digiring ya. Dia menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesudah itu kemudian hewan ini dimusnahkan oleh Allah, kecuali beberapa hewan yang beberapa hewan yang memang sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Nah, itu hanya beberapa saja. Makanya ente Pak Hari jangan punya pandangan begini ya. Kalau kita katanya korban, itu nanti masuk surganya kita naik naik hewan yang kita korbankan itu. Kalau ente korbannya kambing, maka ente masuk surga naik kambing. Kira-kira pantas ya, Pak Hari. Masuk surga tempat yang luar biasa indahnya, kendaraannya kambing. Kurang pantas. Lah ente masuk mall aja naik sapi diketawain orang, apalagi naik kambing, mungkin anggap gila kali ya. Nah ini masuk surga naik kambing. Sekarang kalau ente nyembelih selama hidup itu adalah korban 30 kambing, berarti 30 kambing itu masuk surga. Itu satu orang. Lah kalau ada 100 juta orang, itu berapa kambing yang ada di surga? Ya. Ini orang kadang-kadang cerita itu nggak menggunakan akalnya. Ya, dengar dari orang begini sampaikan lagi. Nah, jadi semua hewan itu akan dimusnahkan oleh Allah kecuali beberapa hewan yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Nah, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan padang mahsyar itu adalah suatu padang yang sangat luas tak bertepi. Pasirnya putih, ya pasirnya putih. Kemudian ketika Rasul menyebutkan begitu, saya ingat Pak Hari, waktu saya tawaf itu keramik, bukan keramik, ya. Yang di sekeliling Ka'bah itu marmer, itu warnanya kan putih. Yeah. Saya tawaf jam 11 siang. Oh ya Allah, sakit bener rasanya mata ini. Sudahlah terik panasnya luar biasa, ditambah lagi itu di bawahnya putih. Jadi mata ini kan silonya luar biasa. Nah, ini bagaimana nanti di padang mahsyar ini? Nah, ya. Nah, jadi di padang mahsyar itu sangat luas. Dan kata Rasulullah, semua orang dikumpulkan di sana dalam keadaan telanjang bulat. Makanya Siti Aisyah itu sampai menangis. Masalahnya apa? Malu beliau ini kalau nanti harus dilihat oleh orang lain. Itulah orang kalau dalam hidupnya belum pernah membuka aurat. Ya, dia malu banget kalau nanti auratnya kelihatan. Lain kalau orang yang udah biasa di dunia telanjang, bodoh amat katanya mau. Ya, mungkin begitu. Lain. Ini seorang mukminah sejati ya begitu. Nangis Siti Aisyah. Rasulullah sambil tersenyum berkata begini. Aisyah, jangankan orang lain, kamu sendiri itu dalam keadaan telanjang, itu kamu nggak tahu. Nggak sadar kalau kita itu telanjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena saat itu adalah sangat mencekam sekali. Ya, sangat mencekam, mengerikan sekali, menakutkan sekali. Saking mencekamnya sampai kita sendiri telanjang nggak tahu.
Dan di sana kata Rasulullah SAW, orang berdiri itu lamanya 3 tahun menghadap ke aras. Ada riwayat lain 5 tahun, ada riwayat lain lagi, ya. Jadi ada 3, ada 3 tahun, 5 tahun, katakanlah 10 atau 15 tahun. Mungkin orang kalau nggak ngerti, ini yang benar yang mana Rasul itu. Ya, ada 3 tahun, 5 tahun, masa iya sih bisa seperti itu? Nah ini. Ini adalah Rasul sedang menjelaskan bagaimana situasi, bagaimana kondisi batin makhluk Allah saat itu. Gitu. Ya, ini mengenai apa namanya situasi. Hati, ya, masalahnya. Fahri, ya. Nih kalau umpamanya di kampung kita atau di kampung ente, ya, ada preman yang nggak pernah sholat, tukang mabok, ya. Nah, kemudian saat dia mabok, berantem, kemudian ketabrak mobil, kepalanya pecah, matanya keluar. Nah, kemudian ente disuruh nganterin ke kampungnya. Di tengah perjalanan, jam 1 malam, mana sepi, ya. Itu bertiga-tiga kamu dengan supir ambulan. Di tengah perjalanan jam 1 malam, itu si supir ingin buang hajat. Dia tinggalkan ente berdua-dua tuh dengan mayit yang tadi itu yang mengerikan. Lamanya adalah setengah jam. Perasaannya setengah jam itu lama apa sebentar? Lama banget pasti. Nah, pasti kan? Pasti rasanya lamanya luar biasa. Kenapa begitu? Apakah jam itu memang berputarnya sekarang lambat? Tidak. Waktu itu berputar seperti biasa. Tapi kondisi batin ente, hati ente saat itu. Ya, saat itu yang lagi takutnya luar biasa. Karena perasaan seperti itulah yang menyebabkan kayaknya waktu ini berjalan begitu lama. Ya, tapi kalau ente maunya berdua dengan wanita yang sangat cantik, ya, ditinggalkan di tempat itu berdua setengah jam, entenya seneng, dia aja juga seneng, maka setengah jam itu rasanya sebentarnya luar biasa. Jadi situasi batin saat itu yang menentukan. Jadi bukan Rasulullah pelin-pelan, itu justru hebatnya Rasul begitu. Ya, nah. Demikianlah katanya orang. Maka siapa orang yang merasa ketakutan di sana? Ya orang yang merasa bersalah tentunya. Semakin besar rasa bersalah orang, maka semakin besar rasa takutnya orang itu dan semakin lama itu berputarnya waktu bagi orang itu. Suatu situasi batin itu seperti itu. Maka ada yang merasakan seperti 3 tahun, kata Nabi. Ada yang merasakan seperti 5 tahun, seperti 10 tahun. Lalu kata Nabi apa kemudian? Sementara buat orang mukmin, buat orang yang beriman, itu di sana, itu hanya lamanya seperti orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, berapa lamanya? Jangan 2 rakaat deh, 4 rakaat. Ente Fahri sholat duhur atau sholat isya 4 rakaat. Ada nggak 15 menit? Nggak ada kan? Nggak ada. 10 juga udah wah luar biasa. Paling juga 2 menit. Wong bacanya kuliah sama kulhu. Nah ini nih ya. Buat orang mukmin itu di padang mahsyar cepat sekali. Seperti orang mengerjakan sholat 2 rakaat, ya Allah. Kenapa merasanya cepat? Nah kembali ini. Orang kalau ada kerinduan bertemu dengan Allah, ya. Orang kalau merasanya apa namanya enggak banyak merasa enggak bersalah, ya Allah, lagi senang itu waktu berlalu demikian cepat. Dan mudah-mudahan kita semua nih dan pendengar termasuk golongan ini.
Sama halnya dulu itu ada film Fahri ya. Tahu tahun berapa itu saya lupa lah. Judulnya begini, judulnya adalah Bagai Titian Rambut Dibelah 7. Itu sirot yang membentang di atas neraka itu besarnya seperti rambut dibelah 7. Udah jangan dibelah 7 deh. Bagaikan rambut yang besarnya dikalikan 100 kali lipat. Umpamanya ya. Siapa yang bisa selamat dari dari jembatan kayak begitu? Berjalan di atasnya. Sulit, apalagi segede rambut, udah segede lengan apa segede paha. Siapa yang bisa selamat? Wong panjangnya luar biasa. Ya. Ini buat siapa yang begini? Ini buat orang kafir, ini buat orang durhaka, Fahri. Buat ente dan pendengar Radio Silaturahim, enggak begitu. Insya Allah. Enggak seperti itu. Sirat itu adalah jalan yang lebar, itu namanya sirat dalam bahasa Arab. Kalau jalannya setapak namanya akobah. Kalau jalannya kecil namanya sabil. Kalau jalannya lebar itu namanya sirat. Maka disebut sirat itu jalan lebar. Ini buat orang mukmin. Nanti orang mukmin kayak ente semua ini insya Allah. Nanti sambil nyebrang udah nggak ada rasa takut lagi. Itu begitu ya. Nah, itulah buat orang mukmin. Inilah kasih sayang Allah. Ar-Rahim namanya buat orang mukmin. Nah, di saat yang mengerikan seperti itu, yang orang bahasa Arabnya disebut haul. Kita sering mengartikan orang Jawa dengan haru biru. Karena ada tuh dalam sholawat, ya. Sholatan tunjina biha minal ahwali wal afat. Nah, ahwal itu jamak dari haul. Artinya apa? Keadaan yang haru biru. Artinya keadaan yang mencekam. Nah, ini rahmat Allah. Nanti itu akan yang melindungi. Makanya orang-orang mukmin yang dapat rahmat dari Allah, mereka enggak lagi merasakan yang seperti itu. Nah, di saat seperti itu, Fahri, ya, kata Rasulullah, itu matahari bagaikan sejengkal saking panasnya. Ya. Ya Allah, kayak apa? Sudahlah mengerikan, ditambah panasnya luar biasa. Tapi di saat seperti itu ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, sehingga tidak lagi merasakan panas. Ya, dengan sendirinya dia juga sudah tidak lagi merasakan ketakutan. Ya. Kenapa? Rahmat Allah tadi, ya, yang sudah melindunginya minal ahwal, dari keadaan yang mencekam. Nah, 7 golongan itu adalah imamun adil. Pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Dulu Fahri, ada satu kabilah yang sangat besar dan terhormat. Salah satu di antara anggotanya itu, warganya ini melakukan tindak pidana yang mengharuskan tangannya dipotong. Nah, yang namanya suku ini jelas malulah kalau ada anggotanya yang harus dihukum. Karena ini akan merusak nama, merusak citra dari kabilah itu sendiri. Makanya si kabilah ini kemudian berusaha bagaimana caranya, apapun yang harus dilakukan akan dilakukan demi menyelamatkan salah satu dari anggota kabilah itu, ya. Karena apa? Ini demi nama baik kabilah itu sendiri. Ya, sama dengan partai begitu, Pak Hari. Sekarang kalau ada anggota partai, apalagi itu adalah pengurus pusat dari partai, melakukan tindak kejahatan yang mengharuskan dia ini berhadapan dengan mahkamah, dengan majelis hakim. Mereka yang lainnya akan berusaha untuk melindungi mereka, ya, melindungi orang itu. Kenapa?
karena ini adalah demi nama baik partai itu. Dan kemudian demi masa 5 tahun yang akan datang. Ini pengaruhnya sangat besar. Maka berusaha mereka, itu udah biasa yang begitu, nggak heran ya. Dari dulu memang seperti itu sudah ada. Ya. Maka mereka ini kemudian si kabilah itu datang menemui orang yang sangat disayang oleh Nabi. Ya, yang sangat disayang oleh Nabi sehingga kalau orang itu meminta, menurut mereka akan dikabulkan oleh Nabi. Karena mereka beranggapan bahwasanya ya, kebenaran itu bisa terabaikan karena adanya perasaan. Ya. Padahal coba Fahri lihat di dalam Al-Quran ya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu puluhan tahun berkeluarga dengan Siti Sa'roh. Dan beliau pingin punya anak, tapi ternyata istrinya mandul. Sehingga Siti Sa'roh ini menyuruh, ya menganjurkan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan pilihannya yaitu Hajar. Yang akhirnya dikaruniai seorang anak yang sangat tampan, yang sangat pintar, yang diberi nama Ismail. Kemudian Ismail yang didambakan puluhan tahun yang dirindukan oleh Nabi Ibrahim yang sangat disayang, tiba-tiba oleh Allah diperintahkan untuk dibuang. Ya, bahkan kemudian setelah 13 tahun kurang lebih suruh disembelih. Nah, maka di dalam diri Nabi Ibrahim kan ada dua tuntutan yang saling tarik-menarik. Tuntutan perasaan dan tuntutan kebenaran. Kalau mengikuti perasaan, mana ada orang tua yang tega membunuh anaknya? Mana ada orang tua yang mau membuang anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan, yang sangat gersang, tidak ada tanaman, Wadil Mubarak yang sekarang menjadi namanya Mekah. Ya. Tidak ada. Tapi kalau nuruti kebenaran, oh ini perintah Allah. Udah jelas Allah itu maha benar. Maka demi kebenaran, maka perasaan ini harus diabaikan. Lah ini orang kabilah tersebut mengira Nabi sayang kepada Usamah. Ya, maka kalau Usamah kemudian meminta kepada Nabi, tentu perasaan akan berbicara. Dengan berbicaranya perasaan, lalu nanti akan mengabaikan kebenaran atau keadilan. Ini keliru besar. Makanya ketika Usamah bicara pada Nabi, marah Nabi. Marah apa kata Nabi? Usamah, hancurnya umat-umat sebelum kita, itu karena kalau orang kecil melakukan kesalahan, hukum itu tajamnya luar biasa. Tapi kalau orang besar yang melakukan kesalahan, kemudian hukum itu tumpul. Makanya sekarang kan ada istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah, kan gitu ya. Ini adalah yang begini nggak heran. Ini orang-orang jahiliyah dulu begitu. Ya, orang jahiliyah dulu begitu. Nah, jadi ini adalah sekarang ini merupakan daur ulang. Apa yang dilakukan oleh orang bodoh dulu. Nah, orang pinter nggak mungkin begitu. Itu adalah merupakan sikap mentalnya orang-orang yang bodoh. Nah, jadi udah biasa namanya orang-orang nggak ngerti ya begitu. Nah, pengertian bodoh di sini saya bukan berarti nggak berpendidikan, ya. Ya, tapi bodoh dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah Nabi Muhammad sampai mengatakan, seandainya Fatimah, putranya Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Itulah keadilan luar biasa, ya, luar biasa. Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia mengungkapkan begini dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Satu kebaikan yang dilakukan oleh kepala negara, oleh pemimpin, maka nilainya, pahalanya di sisi Allah lebih baik dari pahala kebaikan yang sama yang dilakukan oleh rakyat
selama 60 tahun. Ya, jadi nih, ya, begini Pak Hari, kalau sekarang ini di Indonesia Pak Jokowi ya, Pak Jokowi melakukan satu kebaikan. Artinya membuat satu kebijakan yang sangat baik. Maka pahala kebaikan beliau ini itu lebih baik dari pahala yang kita lakukan selama 60 tahun. Ya, jika kita melakukan kebaikan yang sama dengan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Kenapa begitu? Lo kayaknya nggak adil. Justru adilnya Allah di sini. Kalau kita melakukan kebaikan, yang menikmati kebaikan kan cuma kita. Paling banter anak istri kita lah. Udah selesai. Tapi kalau Pak Jokowi dalam hal ini sebagai pemimpin negara melakukan kebijakan, maka yang menikmati kebijakan itu buat bangsa Indonesia adalah 272 juta. Nah itu coba 272 juta jiwa yang akan menikmatinya. Kalau kita berbuat kebaikan, ya cuma kita aja. Itu maka pantas lah kalau kemudian lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan selama 60 tahun. Begitu kata Imam Ghazali. Sebaliknya kata Imam Ghazali, ya, kejahatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dosanya lebih mengerikan, lebih besar dibandingkan dengan dosa yang sama yang dilakukan oleh rakyat selama 60 tahun. Kenapa? Kalau kita berbuat kejahatan, ya yang rugi cuma kita. Tapi kalau beliau membuat kebijakan yang buruk sekali, maka akan menyengsarakan 272 juta. Ya, nah itu. Nah ini. Makanya sebenarnya kalau udah pemimpin adil, waduh luar biasa. Diriwayatkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala nggak doyan kambing, nggak mau memangsa kambing. Kenapa? Saking adilnya itu tuh pemimpin. Umar bin Abdul Aziz, subhanallah. Ini imamun adil. Kemudian dulu, kita lanjutkan. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang keduanya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Ya, saking rajinnya dia beribadah sampai dia sudah tidak lagi punya waktu untuk mengisi masa mudanya. Yang umumnya anak-anak muda kan seneng ini, seneng itu, subhanallah. Tapi ini justru anak muda ini hidup dalam ibadah kepada Allah. Jika orang seperti saya rajin ibadah, ya, kemudian orang kayak Habib Hussein, ya, dan yang seumur saya, Pak Farid, Pak Ihsan, banyak gitu, rajin ibadah, wajar, ya. Dan Allah enggak bangga. Allah enggak bangga kalau orang seusia saya ini rajin ibadahnya, bertobat, enggak bangga. Lah mau ngapain lagi, udah kepala 6. Nah, jadi ibarat waktu kan sudah asar Fahri. Tapi kalau orang kayak ente, kayak Ondi misalkan, wah ibadahnya luar biasa, itu yang Allah bangga. Dan anak-anak muda seperti inilah nanti di hari kiamat, di padang mahsyar ketika semua orang kepanasan, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini sebuah karomah dari Allah buat mereka. Yang kedua. Yang ketiganya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada riwayat bil masajid, ada juga riwayat dengan bentuk mufrad bil masjid, ya. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Orang yang hatinya ini terpikat kepada masjid. Maksudnya apa, ya? Dia senang namanya kalau ada pembangunan masjid dia bantu. Yang paling penting bukan membangunnya. Sebab kalau membangun masjid itu nggak susah. Yang penting punya duit. Yang sulit itu adalah bagaimana memakmurkan masjid.
Karena untuk memakmurkan masjid itu Allah menjelaskan syaratnya 5. Kalau 5 ini tidak dimiliki, ya sulit orang bisa memakmurkan. Itu kan sudah dijelaskan oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah dan seterusnya. Itu kan yang terakhirnya walam yahsya illallah, ya. Itu. Kalau ini yang 5 ini dimiliki seseorang, maka dia tidak akan berat memakmurkan masjid. Tapi kalau 5 itu iman kepada Allah, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, ya, dan juga enggak takut selain kepada Allah, maka sulit orang itu akan memakmurkan masjid. Tapi kalau 5 syarat ini ada, maka nah inilah yang dimaksud dengan insya Allah yang dimaksud dengan rojulun qalbuhu mu'allakun bil masjid au bil masajid. Kemudian yang keempatnya adalah warojulani tahabba fillah. Ya, fajtama'a ala dzalik waftaraqo alaih. 2 orang yang saling cinta karena Allah. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Di zaman sahabat Nabi itu. Ada orang begitu sudah nyembelih kambing, dia bawa kepala kambing disedekahkan kepada sahabat Umar. Kata sahabat Umar, saudara yang sangat membutuhkan, nih, tetangga saya si Fulan tuh, dia sangat membutuhkan. Maka kalau kau sedekah sama dia, pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan sedekah kepada saya. Orang itu sedekah kepada orang yang dikatakan oleh sahabat Umar. Orang itu kemudian berkata lagi, ada yang lebih butuh dari saya, si Fulan. Begitu juga ke yang ketiganya, sampai akhirnya balik lagi kepada sahabat Umar. Itulah yang saling cinta karena Allah. Coba kayak begitu tuh. Ya, mendahulukan saudaranya, bukan dirinya. Ini namanya orang yang menempatkan saudara di atas dirinya sendiri. Di zaman Harun ar-Rasyid, Fahri, ada 3 orang yang saling cinta karena Allah. Ya, sebut saja A, B, C. Suatu hari, si B ini datang kepada C. Kata B begini, kepada A. A, ya, saya butuh duit 100 dirham. Barangkali katanya kau punya, kalau ada, saya pakai dulu deh. Kata si A, ada. Diberikan oleh si A kepada si B. Pulang si B ke rumahnya, begitu sampai rumah, di rumah sudah ada si C. Si C berkata, B, saya lagi butuh banget duit ini 100 dirham. Ya, barangkali katanya kau ada duit, ya saya pakai deh katanya. Kata si B yang baru minjem, langsung diserahkan. Langsung diserahkan kepada si C. Pulang si C. Nyampe di rumah itu si C sudah ditungguin oleh si A. Ya, kata si A, C, barangkali kau katanya ada duit 100 dirham. Saya lagi butuh banget. Saya pakai dulu lah kalau ada. Ada, kata si C. Padahal baru dapat minjem dia dari si B. Diberikan. Begitu diterima oleh si A, diamati oleh si A, ini kayaknya kayak duit saya ini. Nah, maka dia kemudian bertanya, ini duit dari mana katanya saudara? Lah takut si C kalau si A ini nggak jadi make duit. Itu tuh namanya orang yang saling cinta karena Allah itu, ya. Subhanallah. Mengenai persaudaraan 3 orang ini didengar kemudian oleh Raja Harun ar-Rasyid. Dipanggil 3 orang ini. Kemudian masing-masing diberi hadiah oleh Harun ar-Rasyid. Yaitu 1000 dirham. Di dekat kampung saya, tempat tinggal saya, Fahri. Itu ada orang ya cukup berduit lah. Nah, cuma saya perhatikan kadang-kadang dia ini kurang pertimbangan yang baik. Sehingga seringkali dia hambur-hamburkan, ya. Dan saya kemudian dengan beberapa orang berusaha untuk mentokohkan dia. Artinya supaya uang dia ini jangan hilang begitu saja tapi ada nilainya.
di sisi Allah. Nah, tapi rupanya orang ini nggak terima, nggak suka. Ya sudahlah, ya maka pergaulannya dengan apa namanya ya teman-teman yang apa namanya biasanya mau berteman ketika dia kaya. Sekarang ini bangkrut sudah, ya semuanya udah dibuang, semuanya habis. Kalau bulan puasa suka datang, dia juga pernah mengeluh nangis, ya. Jadi dulu katanya Ustadz, orang yang tiap malam datang kepada saya, sekarang begitu saya begini, satu pun tidak pernah ada yang datang. Bahkan kalau ketemu pun seolah-olah nggak kenal. Justru malah katanya Ustadz yang mau nemani saya. Tapi ente kan waktu itu nggak suka kan pada saya, kata saya. Iya maafin saya Ustadz. Makanya ente kata saya, cobalah pandai-pandai nyari teman. Teman yang baik itu nggak cuma nemenin ente di waktu kaya. Di waktu ente susah pun dia tetap menemani. Dan suka rewel kepada kamu. Rewelnya itu bukan nggak suka, justru karena ingin menyelamatkan ente. Nah cuma saat seperti itu orang kalau nasihatin ente tuh nggak terima orang kayak ente. Ya maklum. Nah gitu ya. Kalau orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu ya. Bukan mau berteman di waktu kaya aja, tidak. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima ya. Wa rajulun dzakarallaha ta'ala khalian fafadat ainah. Yang kelimanya adalah orang yang di saat sepi kemudian dia berzikir kepada Allah, sholat malam, sampai bercucuran air matanya, mengakui betapa banyak dosa, banyak kesalahannya, gitu ya. Nah, coba Pak Hari, ini Allah tuh demen banget orang yang begini, kenapa? Ya, setiap kita ini kan punya aib kan, punya kekurangan, punya cacat. Semua manusia, nggak ada yang nggak punya aib, ada semua kesalahannya. Sekarang kalau ente punya aib, mau nggak cerita di depan orang banyak tentang aib ente? Kan nggak mau kan? Jangan kan cerita. Kalau ada orang yang menceritakan, mungkin ente bisa marah. Nah itulah kita manusia seperti itu, siapapun juga. Makanya muridnya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh beliau, kalau aku tunjukkan katanya kesalahanmu, apakah kamu terima? Kalau antara engkau dengan saya, guru, tentu saya berterima kasih. Saya senang sekali. Tapi kalau di depan banyak orang, saya nggak suka. Nah, itu manusia memang seperti itu. Siapa yang mau menceritakan kejelekannya kepada orang lain? Kan nggak ada. Tapi ingat ketika malam hari, kita jujur banget ngaku kepada Allah. Ya Allah, ya ampuni segala dosa. Betapa banyak kesalahan saya yang nggak bisa dihitung. Kita tuh terang-terangan ceritain kepada Allah. Dan kita nggak malu-malu lagi menceritakan kepada Allah. Itu yang Allah suka tuh. Yang karena sukanya Allah kepada orang seperti ini, maka nanti di padang mahsyar dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau umpamanya ente Fahri malam-malam bangun menangis, ya. Jangan dulu dibangunkan istri, jangan. Jangan dulu bangunkan, ya. Kenapa? Ente sholat dulu. Nanti kalau ente sudah yakin bisa rutin setiap malam, baru tuh istri ente ajak. Ini jangan baru sholat satu malam doang, ya. Nanti besok atau lusanya ngomong masih makanya jadi orang coba bu sholat malam, ya. Padahal baru sekali doang gitu gitu. Ya enggak begitu ngajaknya nanti. Ente kalau sudah yakin ya rutin setiap malam baru tuh istri. Insya Allah istri kita juga ketika kita melihat sholat begitu itu sudah ada hidayah dalam hatinya. Ada dalam hatinya untuk meniru ya. Begitu. Kemudian yang kelimanya warajulun da'athum ra'atun dzata mansubin wa jamal faqala inni akhafullah rabbal alamin. Yang keenamnya adalah seorang yang diajak selingkuh oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan.
Artinya kalau wanita punya kedudukan, siapa yang bisa macam-macam? Kalaupun orang itu tahu perbuatan kita. Kenapa? Ini wanita ini punya kedudukan tinggi. Artinya aman kalau umpamanya mau tuh meladeni tuh wanita itu, ya enggak ada bahaya di dunia. Udah punya kedudukan wajamal, juga orangnya cantik, tapi walaupun begitu dia mengatakan inni akhafullah rabbal alamin. Ya inni akhafullah rabbal alamin. Saya ketika ngajar di Mabes TNI Cilangkap, ini ada seseorang datang kepada saya begini, Ustadz, jujur aja, namanya duit saya banyak, saya masih muda, ya kebutuhan untuk sehari-hari itu lebih ya. Namanya kalau ngelihat perempuan yang ini tuh cantik masih saja Pak Ustadz. Ini bagaimana katanya caranya ngerem seperti itu. Nah ini ya. Nah orangnya itu kan sudah fitrahnya begitu ya. Lah ini aman, orang itu aman, nggak pakai takut. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dilakukan akan aman. Kenapa? Karena ada yang lebih dia cintai. Ada yang lebih dia takuti. Yang terakhir adalah warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminu. Seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ya, ente misalkan Fahri dagang ya di rumah itu warungan, jual beras dan sebagainya. Ada orang yang mau beli, ente pingin sodakoh sama dia. Beras yang biasanya 10.000 ente jual 9.000. Ya. Orang itu memang belinya bawa duit 9.000, nggak tahu kalau beras itu sudah naik. Ya, tapi tetap ente jualnya 9.000 padahal sudah naik. Sekarang 10.000. Orang itu merasa nggak pernah diberi sedekah kan. Karena tahunya dia itu beras harganya memang 9.000, padahal sudah naik. Tuh kita ini sudah sedekah kepada dia 1.000 dalam 1 liter. Ini namanya sedekah secara diam-diam. Tutfi'u ghadabar Rabb. Yang begini itu bisa memadamkan marahnya Allah. Secara umum, sedekah secara diam-diam lebih baik daripada terang-terangan secara umum. Tetapi secara khusus ada kalanya ya terang-terangan itu lebih baik daripada sembunyi-sembunyi, ya diam-diam. Sebab sedekah diam-diam itu 70 kali lipat lebih baik dari sedekah terang-terangan secara umum. Tapi bisa jadi secara sedekah terang-terangan bisa jadi 70 kali lipat lebih baik dari sedekah diam-diam, ya. Nah, yang bagaimana yang begini? Jika dipenuhi 2 syarat. Satu, yang sedekah itu adalah tokoh yang jadi panutan. Misalnya ya di kampung saya ini orang semua ngikutin saya karena dianggap saya ini panutan mereka misalnya. Sehingga kalau ada orang yang minta sumbangan, masyarakat tergantung kepada saya. Kalau saya nyumbang, mereka nyumbang. Kalau saya enggak, mereka enggak. Maka bagi saya itu lebih baik terang-terangan. Ditulis nama saya, sedekah sekian, nyumbang. Begitu masyarakat melihat, wah ini Pak Kiai ada katanya. Ya, jadi tergerak mereka untuk ikut melakukan kebaikan. Ini satu. Jangan demikian kalau bukan tokoh, tidak. Tetap kalau bukan tokoh panutan, maka lebih baik diam-diam. Yang kedua syaratnya, si tokoh itu sendiri sudah mampu memanage hatinya. Sehingga ketika dia menulis, dibaca oleh orang namanya, tidak ada unsur ria di dalam hatinya. Dia sudah mampu memanage hatinya.
Itu begitu. Tapi kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, tetap yang terbaik adalah secara diam-diam, ya, secara diam-diam. Tapi kalau terang-terangan bagaimana? Enggak apa-apa, cuma terang-terangan itu kan rentan kalau orang-orang kayak kita tergerus oleh rasa tadi ria, kemungkinan rianya itu dikhawatirkan. Bukan berarti yang terang-terangan pasti ria, enggak ya, enggak seperti itu. Tapi kalau diam-diam kan ini insya Allah. Tapi kalau udah diam-diam lalu cerita, kalau sodako saya sih kalau sodako nggak pernah apa namanya cerita-cerita sama orang begitu. Nah ini kan dia lagi cerita, ya. Nah, dia lagi cerita, itu lupa itu namanya udah bukan diam-diam lagi yang begitu kalau diceritain, ya. Begitulah mengenai 7 golongan manusia nanti yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar atau di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ya nanti termasuk salah satu di antara 7 orang ini yang Amin. sehingga kita berhak untuk mendapatkan naungan dari Allah. Wallahu a'lam. Baik, Iwan Ahwat, demikian tausiah sore bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil, kajian akidah akhlak mengenai tema 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Yang ingin bergabung bertanya silahkan, masih ada waktu di 081119999720. Kami segera kembali setelah jeda nasid berikut ini. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Ahwat di acara Tausiah Sore, kajian akidah akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Holil. 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Semoga kita menjadi salah satu dari 7 yang Allah naungi di hari kiamat nanti, Iwan Ahwat. Amin ya rabbal alamin. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz. Saya bacakan saja. Ini yang pertama, datang dari Bapak Yudi di Cibubur City Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah siksa kubur bisa mengurangi siksa di akhirat nanti? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu apakah siksa kubur itu bisa mengurangi atau tidak. Yang jelas, Nabi itu menjelaskan begini. Siksa kubur di kuburan itu akan menjadi penentu nanti di hari akhir, ya. Kalau di kuburan itu adalah buruk, maka di sana akan lebih buruk lagi. Tapi kalau di kubur itu kita termasuk orang yang beruntung, di sana nanti di hari akhir akan lebih beruntung lagi, lebih baik lagi. Nah, yang saya temukan adalah seperti itu. Nah, sekarang maka banyak kayak doa-doa dari orang, ya, itu kan sangat berpengaruh. Misalnya begini maksud saya, orang yang sudah meninggal karena orang yang hidupnya ini, keluarganya, anaknya, muridnya selalu mendoakannya, bersedekah atas namanya dan lain sebagainya, sehingga kehidupan di dalam kuburnya yang tadinya buruk menjadi menjadi baik. Ya. Nah, maka nanti di akhirat itu akan lebih baik lagi. Berarti amal perbuatan orang yang hidup itu bermanfaat. Nah, ini kan ada orang yang meninggal, ya, sekda siapa itu di DKI. Di DKI, iya ya. Dan beliau ini, ya, ini Pak Anies Baswedan yang menyebutkan. Beliau keluarganya minta supaya untuk tidak dikirim bunga. Pas bunga itu kan, orang pada kiriman karangan bunga. Jadi keluarganya berpesan ini lebih baik kalau uang untuk karangan bunga ini disedekahkan saja katanya. Disedekahkan kepada fakir miskin atau kepada siapa,
yang diniati untuk apa namanya almarhum. Hmm. Jadi akhirnya almarhumnya ini mendapatkan nilai, kemudian ya pahala, begitu juga dapat keuntungan itu fakir miskin. Ya tapi kalau karangan bunga, enggak salah sih karangan bunga juga ya. Apa nilainya gitu kan? Yang paling baik tentu saja adalah ini pesan tadi itu sangat bagus. Jadi almarhum mendapatkan pahalanya, ada yang mendapatkan manfaat dari sedekah itu, yaitu fakir miskin. Ini akan lebih hebat lagi. Double sedekah. Ya, wallah alam. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita tidak termasuk ke dalam 7 manusia yang Allah naungi tersebut, apakah mungkin kita akan Sebentar, Pak Hari, selamat? yang nanya laki-laki apa perempuan? Hamba Allah, tidak kurang Ya tahu udah, nih. ya udah. Ya, apakah mungkin kita akan selamat dan masuk surga, Pak Ustadz? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal tadi saya katakan, kata sab'atun, 7 golongan, bukan cuma 7. Bukan cuma Ya, bukan cuma 7 ya. Yang akan dinaungi sampai ada ulama menyebutkan 70 golongan manusia. Ada yang menghitung sampai 70. Di antaranya lagi adalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, meninggalkan anak yatim, lalu si wanita itu mengatakan, saya tidak akan menikah lagi. Saya hanya akan mengurusi anak-anak yatim saya ini sampai mereka berkeluarga atau sampai mereka hidupnya mapan. Nah, wanita yang seperti ini itu termasuk adalah wanita yang akan dinaungi nanti oleh Allah di padang mahsyarnya. Tapi kalau laki-laki niat menduda untuk mengurusi anak, nggak nikah lagi, nggak ada, nggak masuk. Enggak masuk. Nggak masuk, nggak ada, nggak Kenapa ada. tuh? Nggak tahu saya juga. Yang ada adalah wanita. Sebab kalau laki-laki nggak ada yang bisa begitu. Kalau wanita bisa bertahan sampai mati menjanda. Laki-laki nggak ada. Jarang lah, saya belum nemu ya. Kadang-kadang kuburan istrinya belum kering juga tanahnya udah kawin lagi. Allah alam ya. Jadi gitu. Jadi ada selain 7 ada tambahan lagi ya? Ada. Ya mudah-mudahan nanti penanya ini, makanya tadi saya tanya, laki perempuan nih gitu ya. Nah, siapa tuh dia orang janda yang ngurusin tadi anak yatimnya. Nah itu nanti dapat naungan. Masih ada lagi di antara mereka ini seperti man kafala yatiman aw armalah. Orang-orang yang menjamin hidup anak yatim juga para janda. Nah itu nanti termasuk. Ya. Allah alam. Jangan khawatir ya kalau kita merasa termasuk 7 orang yang Allah naungi, ya siapa tahu ada tambahan yang memasukkan kita ke dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bibit Sugeng di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memakmurkan masjid itu sholat berjamaah termasuk juga tidak atau apa nih? Kalau memakmurkan masjid itu termasuk juga tidak atau ada yang khusus untuk memakmurkan masjid? Maksudnya apa nih? Apakah termasuk 7 dari tadi golongan yang masuk mungkin ya? Ya, saya paham. Ya termasuk memakmurkan masjid itu sholat berjamaah di masjid, kemudian mengikuti pengajian di masjid, ya. Kemudian membersihkan masjid, nggak suka kalau melihat masjid kotor gitu tuh. Itu termasuk ya. Jadi makna dari memakmurkan masjid itu seperti itu. Jadi mengudayagunakan masjid sebagaimana fungsinya. Apa fungsi masjid itu? Di samping untuk ibadah kan. Bagaimana dulu Nabi mendidik para pejuang-pejuang itu ya dari lahirnya dari masjid. Kemudian para ekonom-ekonom dulu itu adalah dari masjid. Nah itu orang-orang yang telah mendayagunakan masjid sebagaimana fungsinya, itu termasuk orang yang memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Ya. Dari Ibu Supi di Depok.
karena tadi Ustadz bercerita tentang kucing, jadi beliau bertanya tentang kucing nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya di rumah saya ada kucing sering saya usir. Saya sering zolim pada kucing Pak Ustadz karena takut mengotori rumah. Tapi saya suka kasih makan di luar rumah. Bagaimana ini Pak Ustadz? Apakah saya berdosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita mengusir kucing dari rumah, insya Allah nggak termasuk kita mendolimi kucing. Para gila yang namanya kucing itu kadang udah kencing sembarangan, ya, kemudian berak juga, ya. Saya juga begitu, ya. Namanya juga kucing. Jadi kalau kita mengusirnya ya nggak apa-apa. Yang nggak benar itu ketika kita menyakitinya, ya, menggebuk, ngetok kepalanya hanya karena nyolong kepala ikan, umpamanya, ya. Nah, kenapa sekarang dicolong? Kan nggak mungkin lah, kucing itu bisa membuka lemari makan, ya. Nah, kalau kita naruhnya tersembunyi, ya, dari kucing. Nah, kemudian apalagi ibu ini suka ngasih makan kepada kucing. Itu jangan dikira ngasih makan ke kucing itu tidak berpahala, ya. Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi ketika beliau wafat, itu ada sahabatnya yang memimpikan ketemu beliau. Lalu ditanya, "Syekh," katanya, "apa yang Allah perbuat kepada Anda?" "Alhamdulillah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan saya dan saya ditempatkan di tempat yang sangat memuaskan. Apakah karomah yang Allah berikan ini karena kejuhudan Anda?" "Tidak," kata Syekh Junaidi. "Apakah karena puasa Anda?" "Bukan pula." "Apa karena sholat Anda?" "Tidak pula." "Lalu apa yang menyebabkan Allah memberikan karomah kepada Anda sedemikian rupa?" Kata Syekh Junaidi begini, "Suatu hari saya ini lagi jalan di Pasar Basroh. Saya jumpai ada anak kucing yang dia sedang menggigil kedinginan karena tubuhnya basah. Melihat kucing kedinginan ini, menderita kedinginan ini, hati saya terenyuh," katanya, "kasihan banget. Makanya saya ambil anak kucing itu, saya lapin dengan jubah saya," katanya. "Kemudian tetap saya taruh di jubah saya peluk dia sampai kemudian dia sampai kering. Begitu sudah kering tubuhnya, lalu saya taruh lagi tempat semula, dilepas lagi." Nah, perbuatan inilah yang membuat Allah ridho kepada saya. Ya, ini perbuatan yang mungkin dianggapnya enggak bernilai, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita sudah memberikan kenyamanan kepada satu makhluk, ya, luar biasa. Nah, andai kita tahu mungkin si anak kucing itu berdoa kepada Allah atau apa, ya, bisa jadi ingin membalas kebaikan. Seperti dulu itu di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabiullah Sulaiman berangkat dengan pasukannya mau melampaui satu jalan, ya, tiba-tiba di jalan itu ada segerombolan atau sepasukan semut yang akan melintas jalan itu. Melihat dari kejauhan ada pasukan Nabi Sulaiman, maka panglimanya, ketua semut itu kemudian berteriak, "Saudara-saudara, jangan lewat situ, jangan nyeberang dulu." Ya, karena ada pasukan Sulaiman yang akan melewati jalan itu, nanti kalian semua terinjak-injak, nantinya mati kalian, katanya gitu. Ya, jangan dulu nyeberang, gitu. Rupanya pembicaraan si ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Stop," katanya, "pasukan, jangan lewat situ karena ada saudara-saudara semut yang akan menyeberang. Kita putar lewat jalan lain," katanya. Itu dihargai oleh Nabi Sulaiman itu semut ini, ya. Maka itu si panglimanya itu Pak Hari kemudian dia nazar mau memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Oh, jadi hewan juga mau berbuat baik, ya, berbuat baik, ya. Tapi hewan berbuat baik begitu itu bukan berarti hewan jadi ulama, enggak lah, ya. Iya, masa ada tikus jadi ulama, ya.
Kucing jadi ulama nantinya kalau takut kepada Allah. Nanti ulama kan memberi syafaat. Apa ada tikus ngasih syafaat? Tidak ada. Ya ada-ada aja kadang-kadang orangnya. Nah, Fahri ya. Akhirnya itu si kepala ketua si semut ini dia menemui Nabi Sulaiman. Ingin membalas kebaikannya dengan memberikan hadiah. Nabi Sulaiman terima hadiahnya. Apa coba hadiahnya? Hadiahnya itu si ketua semut ini memberikan gula. Pertanyaan, berapa gula yang dibawa oleh semut? Yang bisa dibawa oleh semut itu? Ya, iya. Kalau gula pasir kan paling cuma 1 biji kan? Satu apa tuh? Ya 1 butir. Tapi Nabi Sulaiman menerima, bukan melihat apanya, seberapa yang diberikan. Tapi keinginan orang itu memberi hadiah. Ini yang dihargai oleh Nabi Sulaiman. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW duduk bersama Bunda Aisyah, datang seorang ibu dengan 2 anaknya. Maka Siti Aisyah memberikan kepada 3 tamunya ini masing-masing 1 biji kurma. Ibunya 1, anaknya masing-masing 1. Nah ini bukan berapa yang diberikan Siti Aisyah, bukan ya, tapi bagaimana perhatian Siti Aisyah ya kepada tamunya ini. Itu yang dilihat. Boleh jadi kecil di mata kita, tapi belum tentu di mata Allah, ya. Gitu. Yang kecil itu bisa jadi besar. Betapa banyak ya sedekah kecil itu menjadi besar ketika dikecilkan oleh kita. Maka sesuatu itu menjadi besar di sisi Allah. Tapi kalau sesuatu itu kita besarkan, ya, anggap besar, maka kecillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Tini, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, awal-awal saya sholat malam, saya selalu meneteskan air mata kalau mengadu pada Allah. Tapi belakangan ini jarang saya sampai meneteskan air mata, Pak Ustadz. Apakah yang terjadi dan apakah saya masih termasuk ke dalam 7 golongan orang-orang yang Allah naungi pada akhirat? Nah, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ini menangis dan itu baik ya, baik. Bahkan Nabi SAW itu menganjurkan kalau kita masih belum bisa menangis, diusahakan ya, ditangis-tangiskan supaya tangisan itu menjadi terbiasa. Tapi yang demikian itu kalau antara kita dengan Allah, gitu ya. Antara kita dengan Allah, maksudnya apa? Kalau saat kita berdua, kalau kita di depan banyak orang, jangan ditangis-tangiskan, gitu. Ya saat kita berdua saja, Ini kadang-kadang kalau kita doa di depan banyak orang, sengaja dibikin supaya kita ini bisa menangis. Justru kalau di depan orang banyak, kita ini kelihatannya ya orang yang enggak seperti itu, kayak orang yang keras hatinya gitu. Coba lihatlah para masyayikh, para kiai, kalau di depan banyak orang itu mereka ada yang enggak mau baca doa. Kenapa? Karena dia kalau baca doa mesti nangis. Karena itu dia enggak mau baca doa. Gitu ya. Ada juga dia tahan walaupun pingin menangis gitu tuh. Tapi ketika berdua dengan Allah, dia tumpahkan semuanya. Itu begitu ya. Nah sekarang kalau ibu sekarang umpamanya dulu saya itu suka menangis, sekarang kok kenapa jadi tidak menangis? Nah, ada cerita ya di zaman Nabi. Setelah Nabi memberikan nasihat yang sangat menyentuh hati para sahabat, ya pada saat itu semua pada sahabat itu pada menangis kecuali 1 orang. Atau orang itu enggak menangis. Lalu dia ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya mengadu kepadamu tentang kekerasan mata saya. Kenapa mereka bisa menangis, saya kok enggak? Kenapa saya enggak bisa menangis Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah begini. Inna jumudal ain min qaswatil qalbi.
mata yang nggak bisa mengeluarkan airnya, air matanya, itu karena hatimu keras. Gitu. Itu karena hati kamu keras. Nah, kalau kita keras kepala nyebutnya, orang Arab nyebutnya keras hati, ya. Karena keras kepala itu akibatnya kita tidak bisa menangis. Kenapa orang keras kepala? Wa inna qaswatal qalbi, ya, itu likasratid dzunub. Orang keras hati itu karena banyak dosa. Itu. Bisanya keras itu karena banyak dosa. Lalu kenapa orang banyak dosa? Banyak dosa itu kata Nabi karena dia tulul amal. Banyak menghayal. Jikalau melulu. Kita itu jalani hidup apa adanya. Gak usah pakai jikalau, ya. Nah, jadi tulul amal. Lalu kenapa orang ini tulul amal? Ya, banyak menghayal. Tulul amal itu akibat dari hubud dunia. Karena cinta dunia. Karena cinta dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kejahatan. Bukan nggak boleh kaya, silakan kaya. Yang nggak boleh itu hubbud dunya. Cinta kepada kekayaan. Itu yang nggak boleh. Sebab orang kalau cinta, matanya nantinya buta, ya, kupingnya juga budek, mulutnya juga jadi bisu. Itu orang buta, orang cinta, matanya buta, kupingnya budek. Contoh orang yang cinta pada seorang wanita, biar jelek, Sri Kandi. Karena matanya buta. Biar jelek, dinasehatin mau siapa, enggak balik dengar. Kenapa? Kupingnya udah budek. Begitu juga orang kalau sudah cinta kepada dunia. Dan orang kalau sudah cinta akan menderita saat berpisah dengan yang dicintainya. Kalau cinta kepada kekayaan, ketika kekayaan itu akan kita tinggalkan, kita akan menderita. Itu makanya jangan cinta. Bukan nggak boleh, silakan jadi orang kaya. Tapi tidak cinta kepada kekayaan. Seperti Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Gak begitu ya. Jadi hubud dunia ini pangkalnya. Nah sekarang kalau kita berdoa nggak pernah nangis, nggak bisa nangis, ya mungkin ini masalahnya. Bisa jadi ini masalahnya adalah karena ini. Ya, wallah alam. Mungkin satu lagi Pak Hari. Nah. Baik, satu lagi di luar tema Ustadz nih, dari hamba Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. saya sudah melaksanakan saum hari Senin dan Kamis. Saya berniat saum Nabi Daud. Sebaiknya dimulainya hari apa ya Pak Ustadz? Syukran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mengenai saum Nabi Daud ini, kalau Bapak umpamanya udah puasa Senin, Kamis, katakan nih, ya ini hari Rebo ya. Besok kan hari Kamis, puasa. Ya udah lanjutin aja Nabi Daud. Habis Kamisnya nanti Sabtunya gitu terus ya. Kapan saja mulai enggak ada aturannya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagi kita yang ingin melaksanakan sunnah Rasul, entah itu saum, puasa Senin maupun Kamis atau Nabi Daud, jangan Anda nadari. Ya, jangan nadar, udah puasa aja. Iya, puasa aja. Saya punya punya jamaah. Dia ini dulu begini nadar. Saya nadar seumur hidup saya mau puasa Senin Kemis. Itu ya. Dan terus itu dijalankan bertahun-tahun puasa Senin Kemis. Akhirnya usahanya ini berkembang, maju. Karena berkembang ya, sehingga sering kali dia itu rapat. Nah, di waktu rapat ini gitu kan, nah, kumpul dengan orang yang nggak puasa gitu tuh. Wah, macam-macam. Akhirnya mulailah pertama dia tinggalkan puasa Senin. Lama-lama ya akhirnya berat dia untuk berpuasa. Karena itu tadi usahanya berkembang. Nah, ya, jadi kemudian ditinggalkan. Begitu sudah ditinggalkan, usahanya merosot ke bawah. Ya, begitu sudah anjlok, dia datang kepada saya. Bagaimana katanya ini solusinya, apa yang harus saya lakukan? Nah inilah makanya tadi saya katakan jangan nadar.
Udah puasa saja, ya puasa Senin Kamis itu puasa jangan dinadari. Nanti jadi buas malakama. Dijalankan salah, ditinggalkan juga salah. Lagian nadar tuh nggak baik, ya. Baik. Nggak baik, saya nadar kalau saya sembuh, saya akan nyembelih kambing. Berarti kalau nggak sembuh, woi mau sodakoh ke nungguin sembuh dulu. Sodakoh aja ya, nggak usah nungguin sembuh apa namanya penyakit. Kalau anak saya lulus, saya nadar mau nyembelih sapi. Kalau nggak lulus berarti nggak nyembelih. Wah, itu namanya sedekahnya orang pelit yang begitu. Karena dia mau sedekah kalau apa namanya lulus, kalau enggak berarti enggak, itu makanya enggak baik ya. Nah, maka kalau orang sudah nadar seperti itu, dia mau menghentikan nadarnya, maka tentu akan ada resikonya yaitu kafaroh. Pakafara ya kafarotu amu asroti masakin min ausati matut imun ahlikum ayo kiswatuhum o tahriru rokobah gitu. Malam yajid fasyamu salasati ayyam. Barangkali ini ya. Baik, Ustaz. Ya jadi silakan Bapak atau Ibu tadi yang mau puasa Nabi Daud mau dimulai kapan saja, tidak ada aturannya, ya. Ya, Tidak ada sepakat, Ustaz. aturannya. Cuma pesan saya, Ibu jangan nadar Pak puasa Nabi Daud. Nanti ya jadi masalah nantinya gitu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat Amin. kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Rabbana taqabbal minna du'ana wa raja'na sara amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Zazuli Khalil atas pencerahannya sore hari ini. Tausiah sore kajian akidah akhlak bersama Ustadz Ahmad Zazuli Khalil dengan tema 7 golongan manusia yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, Iwan Ahmad, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertugas Fahri dan juga Atep juga Yusuf Subangkit undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.